An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu, ma apa saja, nahaitu yang aku larang, kum kepadamu, anhu dari larangan itu, dari ma ya, fajtanibuhu maka jauhkanlah, wa ma amartukum bihi dan apa saja yang aku perintahkan kepada kamu, bihi dengannya, fa'tu minhu datangkanlah itu, laksanakanlah itu, mastata'tum semampu kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka hanya saja binasa orang-orang sebelum kamu, kasratu masailihim banyaknya pertanyaan mereka, wakhtilafuhum ala anbiyaihim dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Hadisnya, kata Rasul, apa yang aku larang jauhkan, lihatin, dan apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kamu. Ada perbedaan dong ya, yang dilarang suruh jauhkan, kalau yang diperintah kerjakan semampu kamu. Itu kuncinya di situ. Ada dua itu jadinya. Jadi kalau larangan nggak boleh. Pokoknya kalau yang larangan nggak boleh ditunda, semuanya harus ditinggalkan. Tapi kalau perintah yang bisa kita lakukan saja. Kalau artinya kalau memang nggak bisa kita lakukan secara sempurna, yang bisa kita lakukan, sholat disuruhnya berdiri, nggak bisa, ya duduk. Tapi kalau larangan nggak bisa begitu. Apa saja itu yang namanya larangan, semuanya harus ditinggalkan. Tapi kalau perintah, mastata'tum, yang menurut kamu bisa. Tapi pengertiannya yang menurut kita bisa, ya sholat. Misalnya harus salah satu syarat sah sholat, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, suci dari hadas dan najis. Sekarang mau wudhu nggak ada air, mau tayamum kagak ada tanah, kalau di pesawat misalnya begitu ya. Ya udah sholat aja yang kita bisa, nggak boleh kita tinggalkan. Paling tidak itu ulama mengatakan tahrimul wakti. Tetapi kalau namanya larangan, ya Allah saya belum bisa ini ninggalin ini, nggak bisa begitu. Terus sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu zaman dulu itu, mereka menjadi binasa karena banyak banget pertanyaannya. Ini memberikan kesan begini. Kalau ada perintah, udah kerjain aja itu perintah. Sedapat kita, sepaham kita. Jangan pakai nanya. Ini supaya dikatakan begini. Ini contohnya. Orang Bani Israel itu disuruh menyembelih bakor sapi. Padahal ketika dia katakan sembelihlah sapi, jadi ceritanya ada orang yang meninggal, ada dua orang bersaudara, yang satu miskin, yang satu sangat kaya. Ini yang kaya nggak mati-mati nih,
Dia pengen yang miskin supaya yang kaya mati, dia dapat warisan. Akhirnya dia bunuh. Setelah dia bunuh, kemudian dia pura-pura dah, ya, supaya dapat pura-pura dia, pura-pura sedih dan lain sebagainya. Akhirnya orang bingung siapa sebenarnya yang bunuh seperti itu. Maka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa suruh, sembelihlah kamu sapi. Surat Al-Baqarah, sembelihlah sapi, begitu. Itu padahal kalau disuruh sembelih sapi, kalau dia cari sapi mana aja, asal dia sembelih, beres dah. Tapi dia nggak begitu, cerewet dia, sapinya seperti apa, bagaimana. Nah ini, jadi banyak pertanyaan, akhirnya menyusahkan. Itu ceritanya kan akhirnya setelah itu sapinya harus apa itu, nggak pernah digunakan, nggak pernah digunakan untuk kerja, ya, sapi khusus ya. Nah setelah sapi itu dipotong, ada yang bilang ekornya, ada yang pahanya disabet kepada yang meninggal hidup. Setelah dia hidup, dia ngomong, yang bunuh saya si Fulan, si dia yang bunuh saya, mati lagi, udah begitu, cuman bunuh doang. Cuma masalahnya bukan itu, terlalu cerewet. Jadi kalau ada perintah, laksanakan aja sesuai dengan yang kita pahami. Ini contohnya lagi begini, Rasulullah bertanya, kamu hendaklah, kamu wajib melaksanakan haji. Ada orang, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasul diam aja. Nanya lagi dia sampai 3 kali. Kata Rasulullah, 1 kali aja. Seandainya saya bilang ya, kan memberatkan kamu. Nah, begitu. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang udah cukup aja, suruh lakukan haji, kerjakan aja haji, gitu. Nggak usah pakai nanya berapa kali, apa tiap tahun untuk haji, apa sebarangnya itu. Jadi begitu dalam masalah perintah, dalam hal-hal tertentu yang kita pahami, kita kerjakan aja. Itu yang membuat binasa umat-umat sebelum kamu, karena banyaknya pertanyaan mereka nggak penting, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan terjadi adanya perselisihan, ya, perbedaan dengan nabi-nabi mereka. Itu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu ya, yang hadis ke-10, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu adalah thayyib, baik. Tapi yang dimaksud baik di sini adalah suci, ya. Allah itu suci, dia baik, suci, layak balu illa thayyiban, maka Allah tidak mau menerima kecuali yang baik. Jadi Allah itu suci daripada sifat kekurangan dan aib. Karena dia baik, dia suci, maka Allah hanya menerima yang suci-suci saja, yang baik-baik saja. Allah menerima ibadah kita, sholat kita yang baik. Kalau nggak baik, nggak diterima. Pengertiannya tidak baik, nggak suci adalah karena dia riya, sholatnya riya, nggak diterima oleh Allah. Sodako juga begitu. Sodako yang baik, ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Sodako juga begitu, hartanya harta yang baik. Kalau hartanya jelek, nggak diterima. Kenapa? Karena Allah itu adalah baik. Dia tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Innallaha amarul mu'minin, sungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, bima amara bil mursalin, dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasul-rasul. Nah, sekarang apa yang Allah perintahkan kepada Rasul? Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, hai orang-orang yang hai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan,
makanlah kamu yang baik-baik, dan wa'malu sholihan, lalu kamu beramal solehlah kamu. Berlakulah amal yang baik atau amal soleh. Ini menarik sekali ini, ya. Ada ini. Pertama disuruh kita makan yang baik, artinya makan yang halal, dan beramal solehlah kamu, baru disuruh beramal soleh. Jadi disuruhnya makannya yang baik dulu, makanan yang baik, baru kamu beramal soleh, beribadah, berbuat. Kalau kamu makannya nggak baik, haram, beramal soleh, ditolak. Gitu hubungannya dengan tadi, ditolak. Perintahnya begitu. Perintahnya, jadi dikatakan kulu minat thayyibat, makanlah kamu dengan yang baik-baik. Wa'malu sholeha, kemudian maka kamu baru beramallah dengan amalan yang baik. Beramallah, lakukanlah amal soleh. Jadi suruh makan dulu yang baik. Nanti setelah itu baru kita beramal soleh, baru kita beribadah. Kalau makanan kita nggak baik, ibadah kita, amal soleh kita nggak diterima. Bahkan ada yang mengatakan begini dulu prosesnya. Kalau makan kita tidak baik, makan yang haram, kita sulit untuk melaksanakan amal soleh. Gak bisa seperti itu. Susah kita. Untuk orang bisa rajin ibadah kalau dia makannya baik. Di antaranya gitu, makannya baik. Kalau makannya nggak baik, males dia ibadah. Males dia kayak ibadah kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia itu makan yang tidak baik masih mau juga ibadah, ibadahnya nggak diterima. Itu dasarnya. Maka kemudian hadisnya dikatakan summa dzakaror rajula, kemudian Rasul menyebut ada orang, ada seseorang yutilus safar, dia panjang perjalanannya, musafir jauh, as'asa ini artinya rambutnya kusut. Situ apa artinya itu? Rambutnya kusut artinya. Rambutnya kusut. Akbaro, berdebu. Kotor, berdebu. Kobar itu artinya debu. Rambutnya kusut, berdebu. Yamudu yadaihi ila sama, dia memanjangkan tangannya ke langit, mengulurkan tangannya ke langit, ya. Yamudu artinya mad itu kan panjang, ya. Mad yamudu, memanjangkan, maksudnya mengulurkan ke langit gitu. Ya Rob, ya Rob. Nah, ini tadi dibaca di situ, saya pulang dulu barusan ke rumah ngelihat itu di catatan kitab buku saya. Itu kok yang di sini bacaannya ya Robbu, ya Robbu ya. Yang di sini bacaannya ya Robbi, ya Robbi. Ini yang betul mana ini ya? Selama ini saya dengarnya ya Robbi, ya Robbi. Kalau ya Robbi itu ada di mahbus mahzub, ya-nya dibuang. Asalnya ya Robbi gitu. Ya Robbi. Ya Robbu. Kalau ya Robbu biasa aja, ya Tuhan doang gitu, ya Robbu, ya Robbu. Jadi boleh dibaca ya Robbu Tuhan. Kalau ya Robbi itu artinya asalnya ya Robbi begitu. Barusan saya ngeliat dulu itu, kalau bacanya gimana yang betulnya, ya Robbu, ya Tuhan. Ya Rob, ya Rob, begitu ya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Maksudnya apa dia? Tangannya diangkat begitu, dia lagi berdoa. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang berdoa? Ar-Rajul. Yang Rasul jangan kemudian ada orang gitu, Rajul tadi berdoa. Itu yang lagi berdoa kepada
wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia makan juga dengan makanan yang haram. Wa ghudhiya, dan dimakan atau disuapi bil haram, dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin diterima doanya, diterima doanya. Jadi konteksnya dengan hadis Nabi yang pertama pas kan? Allah menerima yang baik, ya gitu. Allah menerima yang baik. Terus lalu Rasul menyebutkan ini, jadi kita harus paham nih kalimatnya, Allah menerima yang baik saja. Lalu Rasul menyebutkan, kita disuruh, Allah berfirman, makanlah kamu yang baik, baru beramal soleh. Tuh kan pas jadinya tuh. Berarti kalau kita beramalkan yang baik, baru kita bisa beramal soleh. Atau kalau makanan kita baik, amal soleh kita diterima. Sekarang dikasih contoh, ada orang sedang berdoa, ini enggak sembarangan orang ini, enggak sembarangan orang. Yutilus safar, artinya apa? Bepergian jauh. Orang ini musafir. Padahal ada hadis Nabi yang bilang 3 golongan ini doanya tidak ditolak. Nah, di antara 3 golongan yang tidak ditolak ya orang yang puasa gitu ya. Yang ini saatnya orang yang sedang musafir. Jadi orang yang musafir itu doanya tidak ditolak. Tapi musafirnya di sini dikatakan musafirnya musafir pergi jauhnya yang sunnah, yang lagi pergi haji, mau umroh, perginya begitu, bukan musafirnya jalan-jalan. Jalan-jalan enggak, musafirnya musafir ibadah. Itu doanya enggak ditolak, itu doanya diterima. Jadi ini orang enggak sembarangan orang, doanya diterima. Ya, pertamanya apa? Wa as'asa, sama itu. Ruba as'asa madfu'il albab lau aksamu la abarroh. Berapa banyak orang yang as-as, yang as-asa, yang kumuh gitu, kelihatannya kumuh. Madfu'ul albab, ditolak dia kalau masuk ke rumah orang. Artinya orang yang kagak dihargai, orang yang tidak dihargai oleh manusia. Manusia ngelihat dia kagak ada apa-apanya. Lau aksama, seandainya dia bersumpah apa ya, la abarru, pasti diterima oleh Allah. Jadi kan udah 2 nih ya, 2 orang ya. Yang pertama orang sedang yang pertama dia orang yang memang kalau dia berdoa diterima. Itu yang pertama. Kalau dia berdoa pasti diterima. Kemudian yang kedua, yang bepergian jauh juga dia juga akan diterima. Yang ketiga, memang sunnah kita itu supaya doa kita bisa terima, angkat tangan. Nah dia ngangkat tangan kan, jadi kan udah lengkap banget ini orang ini. Kurang apa? Lengkap sekali dia. Jadi doa itu kan dikabulkan oleh Allah, banyak aspeknya. Ada tentang waktunya ya. Ada tentang tempat, di tempatnya di mana. Ada tentang kondisi, keadaannya orang seperti apa. Ada tentang orangnya. Nah kalau tempat misalnya ketika di Arafah, itu tempat di Arafah ya, ketika sedang wukuf udah dikabulkan itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan termasuk dosa besar kalau seseorang meyakini kalau dia di Arafah berdoa, doanya tidak dikabulkan, dosa. Iya, saking kabul. Jadi kalau kita wah doa ini di Arafah nih, kalau saya mah doa saya nggak dikabulin kali walaupun di Arafah, dosa itu begitu.
Jadi tempatnya yang baik. Ini orang udah memenuhi 3 macam. Dalam bepergian, rambutnya seperti itu, dia cara berdoanya udah bener, ngangkat tangan seperti itu. Tetapi sayang dia, apa sayangnya? Ya, dia juga yang keempat, ya Rob, ya Rob. Itu artinya dia menyebut Asmaul A'zam, termasuk kita kalau berdoa kan mesti memanggil nama-nama Allah. Jadi sudah lengkaplah kayak begitu, lengkaplah. Tetapi dia nggak diterima doanya. Apa sebabnya? Nah, kata Rasul, wa mat'amu haram, makanannya soalnya haram, pakaiannya, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa mau diterima? Kesimpulan kitanya bahwasanya makanan yang haram menyebabkan ditolaknya doa kita. Ini satu. Kalau di atasnya kita umumkan lagi, kalau makan yang haram berarti layak balullah, kan begitu, illa thayyiban. Allah nggak mau nerima kecuali kalau kita makan yang haram, ibadah kita juga nggak diterima. Nggak diterima ibadah kita. Coba bayangin, makan yang haram, yang kalau hadis ini yang tersurat, orang makan yang haram doanya nggak dikabulkan, yang tersurat. Tetapi kalau di atas dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Itu yang tersiratnya seperti itu. Ibadah kita ditolak kalau kita makan yang haram. Begini maksudnya ya, kita harus bedakan sedikit, jangan apa serem-serem banget ya. Kita sholat, kita makan yang haram, itu bahkan ada hadis yang mengatakan 40 hari itu. 40 hari kalau kita makan satu suap makanan yang kita makan yang haram, 40 hari ibadah sholat kita nggak diterima. Tapi sholat kita sah. Sholat kita sah. Kalau sholat nggak sah mah kita mesti sholat masih kodok kan, sama dengan puasa. Puasa kita sah, cuma nggak diterima, artinya nggak dapet pahala. Begitu kita pahaminya supaya enak sedikit. Kalau memang nggak begitu pahaminya, waduh gua banyak dosa, berarti sholat gua nih nggak diterima. Bukannya nggak diterima berarti kita harus qadha. Artinya kewajiban kita sudah kita laksanakan, kewajiban, ya udah nggak dosa kita, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Ya saya kutip satu aja ini ya, supaya jangan terlalu banyak kayak kemarin, kali kita perlu tahlil juga ya. Begini, qala Wahab bin Abi Munabbah, kata Wahab bin Abi Munabbah, balagoni, telah sampai berita kepadaku, anna Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam marra birojulin, lewat, ada seseorang qaimun yad'u wa yatadarru, ada orang lagi berdoa, berdoanya dengan merendahkan diri, khusyuk banget dia berdoa, tawilan, lama dia berdoa begitu, nggak dijelaskan berapa lamanya ini, jadi berdoa terus saja. Kita kan memang harus begitu. Tawilan ini artinya bisa jadi sering berdoa, terus-terusan dia berdoa. Jadi kita doa itu disuruhnya terus saja memang, sekalipun nggak dikabulkan juga atau belum dikabulkan, terus aja kita harus berdoa. Dia udah berdoa udah lama ini, padahal doanya sudah tadarru, merendahkan diri. Lalu apa katanya? Wa huwa yanzuru ilahi. Nah, Nabi Musa ngeliat tuh, tahu tuh orang itu lagi berdoa kayak begitu, tahu persis.
Lalu kata Nabi Musa, faqala, Nabi Musa berkata, ya Rob, ya Allah. Ngomongnya sama siapa Nabi Musa ini? Sama Allah. Kita juga nggak bisa ngomong begitu ya, artinya segala sesuatu kita kontaknya kepada Allah, salah seperti itu. Pandangan kita itu kepada Allah. Amma istajabta li abdika, apakah engkau tidak mau ngabulkan kepada hambamu yang berdoa seperti itu? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa, ya, ya Musa, hai Musa, innahu laubaka hatta talfatat nafsuhu, talafat nafsuhu, kalau dia nangis sampai melayang nyawanya, sampai meninggal. Nah, kalau kayak kita biar kata nangis air mata darah, apa dia meninggal, warofa yadahu, dan dia angkat tangannya, hatta yablughu ananas sama, sampai ke langit, ma astajibu lahu, saya enggak akan aku terima, kata Allah. Kenapa? Kenapa begitu? Waqala, Nabi Musa berkata, ya Rob, ya Allah, lima dzalika, emang kenapa enggak diterima? Qala li'anna fi batnil haram, karena di dalam perutnya ada barang yang haram. Wa ala zurhi haram, di punggungnya juga ada yang haram. Wa fi baitil haram, di rumahnya juga ada barang yang haram. Ini jelas sekali ini berarti. Jadi kira-kira hadis yang ke-10 ya, yang ke-10 ini kepada kita menganjurkan agar kita dalam ibadah itu bersihkan diri kita. Jadi ibadah itu bersihkan diri kita, ikhlaskan kepada Allah. Kemudian dalam ibadah-ibadah lain yang baik niat kita. Si Habil korbannya diterima. Kenapa? Karena dia korbannya, ada yang bilang kan kambing. Kambingnya yang cakep, dia korbanin untuk Allah. Tapi si Qabil itu kayaknya ada riwayat yang mengatakan dia petani, dia sayur-sayuran yang jelek-jelek, dia korbaninnya, yang nggak diterima akhirnya kayak begitu karena dia nggak ikhlas gitu. Jadi kita disuruh kayak begitu. Maka di dalam kita mengeluarkan zakat ada standar kan ya, bahwa beras yang kita keluarkan zakat itu sama dengan beras yang kita makan minimal. Tapi kalau mau yang lebih baik lagi seperti itu. Ini contoh-contohnya. Jadi kita harus berbuat baik, niatnya juga baik dalam beramal, makan juga harus makan yang halal. Kemudian kalau kita sodako juga sodako yang halal. Masya Allah Rabbi. Coba begini ya, masih ada dapat 2 menit lagi lah. Kalau kita sodakoh dengan harta yang haram, karena kita perolehnya dengan cara yang haram, itu bukan hanya nggak dapat pahala, tapi juga dosa. Coba orang sodako dosa. Ente kasih makan anak yatim, anak yatimnya dari yang kita kasih makan dia dari yang
haram. Sama dengan racunin anak itu kan, makan yang haram dia jadinya. Nah ini innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau orang sodakoh ataupun orang apa sajalah dia menggunakan harta yang haram, bukannya dapat pahala, malah dapatnya dosa. Udah nggak bisa diapa-apain, memang harta yang haram harus dikembalikan aja. Kalau memang kita kembalikan, nggak bisa kita gunakan apa-apa harta yang haram, karena Allah hanya mau menerima yang baik-baik. Jadi dikatakan bahwasanya innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah baik, maka dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bir mursalin. Allah memerintahkan kepada orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah perintahkan kepada rasul, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kamu yang baik-baik. Wa'malu sholihah, udah begitu baru kamu bisa beramal soleh. Kalau kamu tidak makan yang tidak baik, nggak bisa kamu melakukan amal soleh. Kalau toh kita kelihatannya bisa melakukan amal soleh dari makanannya baik, amal soleh kita tidak diterima. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan wa tinaba rabbana